is not enough. Jadi pada waktu banyak kali ketika konseling, rata-rata saya suka menakut-nakuti karena begini. Karena banyak kali orang yang konseling pranikah berpikir bahwa menikah itu kayak Cinderella. Rasanya mulus semua dan mereka tidak memikirkan itu. Saya bukakan Alkitab di kitab Korintus, kata Rasul Paulus mengatakan, aku tidak melepaskan kalian dari kesusahan besar. Karena kan banyak orang kan bilang, kalau pada waktu engagement disebut ringnya, cincinnya disebut engage ring. Pada waktu menikah disebut wedding ring. Kalau nikah kelamaan, tidak ada perubahan, bermasalah terus namanya suffering. Bukan itu ya. Dan juga kadang-kadang ada lagu-lagunya juga, ada joke-joke-nya. Kadang-kadang kami kalau bergerak di area tentang keluarga, muncul banyak joke-joke. Kalau orang mau menikah, pada waktu konseling pranikah, saya selalu lihat wajah yang sukacita. Dan kemudian saya nyanyi begini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dalam lagi. Dulu waktu saya belum ngerti ada lagu tulisan di bawah belakang gitu. Dulu kan pakai hafalan. Saya pikir kok jatuh cinta Tuhan kok tambal ban dalam. Ternyata tambah dalam bukan tambal ban dalam. Terus kemudian menikah 5 tahun, ternyata pasangan tidak berubah, tidak ada pertumbuhan, terjadi cekcok melulu, akhirnya lagunya berubah, bukan tambah dalam lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti katanya. Tapi saya berharap pada siang hari ini banyak perkara kita mengerti karena kita mau belajar bersama-sama. Katakan amin. Love is not enough karena seringkali orang berpikir pada waktu mereka mau menikah, yang penting cinta Kak Lid, so sweet. Pada waktu belum menikah, saya tanya mereka, kenapa menikah? Kenapa harus menikah? Supaya bahagia. Wah, kamu gak akan bahagia. Kok gitu sih Kak Lid? Kalau kamu menikah untuk mengejar kebahagiaan, kasihan orang-orang yang gak menikah, Romo, suster berarti gak bahagia. Karena menikah itu bukan untuk bahagia. Bahagia itu adalah by product, hasilnya. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan manual firman Tuhan, bahagia itu bonus. Bukan yang kita kejar. Dan seringkali ketika saya sedang mengkonseling banyak orang-orang sudah menikah. Mereka pikir dulu sebelum menikah. Pada waktu dikonseling, kerjaan suamimu apa? Calon suamimu. Oh enggak kerja Kak Lid, yang penting kan kami saling mencintai. Aduh kalau kamu belum menikah bilang begitu so sweet. Yang aku cinta padamu asal ada engkau. Semuanya beres yang so sweet. Nanti sudah menikah, tanya sudah menikah di sini. Pada waktu butuh uang untuk beli susu, kan aku cinta. Yang penting cinta udah gak pakai lagi ya. Love is not enough. Cinta tok gak cukup. Karena kita akan lihat bersama-sama, belajar bersama-sama pada siang hari ini. Bukan bermaksud untuk saya mengajar, tetapi kita mau sharing bertumbuh bersama-sama. Saya udah menikah baru 28 tahun, putra-putri kami udah 3. Dan rumah tangga kami juga, suami saya orang introvert, saya orang extrovert. 2 perpaduan yang berbeda, cara mengekspresikannya berbeda, cara mereply juga berbeda, pola asuh berbeda. Jadi kalau sebelum menikah saya akan tuntaskan masalah finansialnya, keuangan, latar belakang, terus kemudian komunikasi, kehidupan seks itu harus selesai semua sebelum pranikah. Jangan sampai setelah menikah banyak surprises, khususnya di sini yang belum menikah. Ayo belajar sama-sama, yang sudah menikah belajar kembali sama-sama supaya anggur pernikahan semakin diperbarui. Amin. Kunci keberhasilan hidup adalah belajar. Stop learning, stop growing. Kuncinya harus belajar. Kita nggak bisa bilang, ya udah aku begini. Kalau kamu mau dengan aku ya kayak begini. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Suami saya orang garis lurus. Artinya disiplin tingkat tinggi. Gak boleh meleset sedikit. Saya orang rada slordeh. Tahu ya bahasa Belanda. Rada sak sukanya. Jadi kalau suami saya garis lurus. Kalau misal tulisan saya khotbah, nyebut ayat, nyebut angka salah, nanti pulang ke rumah pasti dikasih masukan. Tadi ayatmu salah. Dia bisa tahu sangat detail tulisan. Ambil contoh, satu kali saya pernah ditinggal gara-gara meleset 5 menit. Jadi kan dia bilang jam 7 pagi kita sudah keluar rumah. Kalau enggak telat, anak-anak juga telat. Saya bangun bukan telat, saya bangunnya pagi, saya udah doa, udah nyiapin makanan anak-anak kami kecil-kecil. Kami nyiapin sarapan karena prinsipnya di rumah harus sarapan dulu sebelum keluar.
Sarapan, saya terlambat 5 menit. Waduh, masuk mobil, udah ngamuk. Suami saya, masa sih nggak bisa, kamu berangkat lebih awal, bla 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 bla. Pak, Ibu, saya kan punya mulut. Bisa mereply harusnya kan. Tapi saya ingat kalau saya mereply di mobil dalam posisi berkendara, itu bisa cilaka itu. Jadi saya tahan diri sambil gondok. Ibu-ibu di sini kok baik-baik semua ya, kayaknya nggak ada kayak saya ya. Waduh, saya marah, awas ya nanti tak bales. Pendeta tetap manusia Pak Ibu, tetap berproses. Saya bilang awas nanti saya bales. Kamu pikir saya ini duduk diem gontang-ongkang-ongkang kaki. Dari pagi saya udah bangun urus anak, nyiapin makanan. Kamu tinggal mandi, duduk, makan sarapan, di malam masuk mobil. Wih gondok, nggak ada ibu-ibu kayak gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ya? Oh banyak. Saya gondok sekali, singkat kata. Saya tahan sampai di kantor kami kan sama di gereja kan, anak-anak udah masuk sekolah. Masuk ke ruangan saya bilang, awas ya, awas tok terus gitu ya. Terus saya ingat firman Tuhan. Tiba-tiba pagi itu firman Tuhan mengingatkan saya. Hari orang berkesusahan, buruk semua. Waduh, saya nggak mau nih hari ini buruk semua gara-gara saya awali dengan marah. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak mau buruk. Muncul lagi ayat, buka. Efesus pasal 5, saya jawab dasar pendeta satu ini kan, udah tahu isinya. Saya udah tahu isi Efesus pasal 5. Paling isinya, istri-istri tunduklah pada suamimu. Saya udah tahu isinya. Ayat itu bicara jelas lagi, buka. Saya sudah tahu isinya Tuhan, saya udah tahu saya konselor. Buka. Debat sama Roh Kudus nggak pernah menang. Jadi saya buka, pada saya buka, saya tahu ayat itu. Saya buka ayat itu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Itu saya hafal dan saya tahu. Tapi hari itu, yang kata-kata tunduk seperti jemaat kepada Kristus itu seperti melompat dari Alkitab. Itu menjadi spoken word, jadi rema berbicara, logos jadi hidup. Itu seperti plek ke saya, walaupun dulu ngerti saya ngajari. Tapi hari itu seperti bicara directly ke saya. Ketundukan saya kepada Kristus terrefleksi cara saya menghormati suami. Kalau saya bilang saya hormat tunduk sama Kristus, tapi saya tidak bisa respect my husband, itu tidak benar. Karena harusnya paralel. Ketika saya tunduk, ketundukan saya pada Kristus, menghormati saya pada Kristus, itu nampak pada waktu sikap saya hormat pada suami. Di situ saya bilang, Tuhan, saya nggak ngomong saya salah, saya benar enggak. Enggak akan pernah selesai kalau nyari salah benar. Tuhan, saya menghormati suami saya sebagaimana saya menghormati Engkau. Saya rilis forgiveness. Saya hormati dia sebagai kepalaku. Repot Bapak Ibu kalau saya nembak-nembak kepala saya. Enggak pakai lama hari itu. Ya kadang-kadang proses kita ada yang lama tapi hari itu enggak pakai lama. Tiba-tiba telepon di kantor bunyi, itu pasti telepon antar ruang. Pada waktu saya angkat, halo, di sebelah ada suara gini, Skat, kalau panggil saya kan Skat, Skati. Itu sayang bahasa Belanda. Skat, sorry, apa yang sudah aku buat tadi. Aduh Pak Ibu, gak usah penjelasan panjang lebar. Langsung meleleh, saya langsung, Nabi nangis sebelah. Di situ saya ngelihat, kalau kita tunduk kepada firman, egonya gak dimajukan, banyak rumah tangga terselamatkan. Banyak rumah tangga terselamatkan. Kadang-kadang saya memarahi pasangan yang konseling sama saya. Bukan mengibai, mengasihani mereka. Saya memarahi. Datang suami istri, ngotot minta cerai, punya anak. Saya bilang gini, kalian egois. Kalian gak pernah mikir anak-anak. Kalian gak ngerti rasanya anak produk perceraian. Anak-anak kalian dari sejak kecil suruh milih. Kalian sayang papi atau sayang mami. Dari kecil mau suruh milih, mereka gak bisa milih. Sayang dua-duanya, robek jiwanya. Makanya gak heran anak-anak lahir dari keluarga broken home bermasalah. Bukan apa, karena asal robek jiwanya. Tapi yang belum menikah jangan takut menikah. Ada banyak benefitnya. Dimana satu orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan bukan 2000. Bukan tambah-tambah, tapi multiplication. Satu orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000.
Itu yang kami imani. Kita lihat kembali kepada sini, kunci keberhasilan hidup adalah belajar. Mari kita sama-sama belajar dari yang menciptakan kita. Manualnya sudah ada, yaitu Alkitab firman Allah. Love is not enough, kita belajar 5K saja ya. Singkatannya simple, kasih, komitmen, kerjasama, kerja keras, dan karunia. Kita akan belajar dengan cepat. Kita sama-sama. Setiap kali saya sharing begini mengingatkan saya juga bagaimana menjalani hidup. Bapak Ibu biasanya ya, kebanyakan harusnya ketika orang menikah kan yang pertama mereka saling mengasihi kan. Faktor pertama kasih. Ya dulu zaman dulu ada, kenapa kamu nikah? Enggak tahu loh, disuruh orang tua aku suruh nikah. Kamu cinta kenal sama dia? Enggak, pokoknya aku disuruh aja. Ada sih. Tapi seharusnya saling mencintai. Saling mencintai. Jadi jangan salah Bapak Ibu saling mencintai. Satu kali anak saya yang kedua lapor ke saya. Mami, kakak lagi jatuh cinta. Dia bilang gitu kan. Masa? Iya kakak lagi gak bilang ke mami tuh. Iya kakak lagi jatuh cinta. Pertanyaan kedua saya tanya. Kakak anak saya yang pertama kan laki. Kakak senang sama apa? Cewek atau cowok? Cewek udah normal. Gak apa-apa, boleh. Jatuh cinta boleh. Boleh, umurnya juga sudah oke gitu ya. Bapak Ibu yang penting yang pertama adalah saling mencintai. Walaupun love is not enough, tetap faktor pertama saya tanya, kamu cinta sama dia enggak? Cinta Khalid. Tapi nanti kita akan berangkat berikutnya ya. Apa yang saya sharingkan, doa saya bagi pasangan yang menikah, doa saya dihidupkan kembali cintanya pada pasangan masing-masing. Supaya tidak terjadi seperti yang saya konseling. Kenapa kamu selingkuh? Saya tanya gitu. Ya Khalid sudah gak ada setrum lagi sama pasanganku. Kalau mau cari setrum gampang. Kayak apa Khalid? Listrik aja kamu tempel. Rata-rata yang orang selingkuh karena udah bosen. Karena tidak di-maintain. Kita akan lihat bersama-sama. Kasih adalah motivasi utama orang menikah. Saya tanya dari sekian banyak pria kenapa kamu mau menikahi dia? Saya tahu di pilihan Tuhan dan saya mencintai dia Khalid. Dari semua perempuan, kenapa kamu pilih perempuan ini, wanita ini? Karena saya mencintai dia Khalid. Namanya cinta gak bisa diomong ya Bapak Ibu. Saya gak boleh tanya gini, kok bisa ya? Kamu ganteng gini kok bisa ya? Gak boleh loh Bapak Ibu. Karena kata Amsal itu laku orang yang susah dipahami, salah satunya orang laki yang perempuan jatuh cinta itu loh. Jadi Bapak Ibu, kamu kok bisa ya cinta sama dia? Gak bisa, gak boleh Bapak Ibu. Karena itu memang misteri. Pada waktu ada unsur sama bisa cocok gitu, orang bisa, ya udah memang dia cinta. Tapi love talk nggak cukup, nanti kita ngelihat elemen-elemen berikutnya. Saya nggak apa-apa, orang lebih baik jatuh cinta dengan pasangannya. Jatuh cinta kenapa menikah itu motivasi utama, namun juga tidak mencintai itu juga menjadi faktor membuat seseorang bercerai. Kenapa kamu mau bercerai? Udah tidak ada cinta di antara kami. Itu banyak itu. Karena berpikir bahwa cinta itu ya harus ada terus menerus. Tapi nanti kita ngelihat Bapak Ibu ya. Love is not enough. Kasih. Nah sekarang yang belum menikah, yang sudah punya pacar atau belum punya pacar, bayangin sambil doain ya. Tuhan kasih saya pasangan hidup. Yang sudah menikah, kita ngelihat pada waktu Bapak Ibu bilang I love you. Ada yang suka bilang I love you enggak di sini? Cinta itu bukan sekedar perasaan. Karena perasaan itu akan ambiar, akan hilang pada waktu banyak masalah, gak cocok. Kok kayak gini ya? Dulu pada waktu aku jatuh cinta sama kamu gak kayak gini loh ya. Makanya pada waktu janji pernikahan kan saya tambahi. Aku akan mengasihi kau dalam keadaan baik ataupun buruk, kaya ataupun miskin, sakit atau sehat, gembrot atau kurus. Jadi saya tambahin begitu. Kadang-kadang orang bisa berubah. Dulu kamu enggak kayak begini, Pak, Ibu, proses. Kadang-kadang ya bisa membengkak kemana-mana. Tapi kalau cinta itu bergantung perasaan, saya jamin akan hilang. Namanya tabungan cinta harus diisi. Diisinya dengan keputusan, dengan sadar. Berangkat dari keluarga kami saja ya. Saya kan orang yang sangat terbuka. Extrovert, suami saya introvert. Dan suami saya dididik dalam keluarga yang hampir tidak pernah bilang, rasanya nggak pernah. Bilang ke pasangannya I love you. Kadang-kadang ada anak-anak dibesarkan oleh orang
Orang tua sebenarnya sayang, tapi nggak bisa mengekspresikan kasih sayang. Ada anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak pernah memeluk, walaupun orang tuanya sayang. Kan bahasa pelukan itu membuat seseorang itu bertumbuh secara mentally juga bagus. Jadi anak-anak yang tumbuh sehat secara mental, dia akan baik juga. Singkat kata, suami saya harus belajar keras untuk bilang I love you. Karena cinta itu bukan perasaan, dia harus memutuskan. Banyak orang bilang begini, rumput tetangga lebih hijau. Enggak tuh, tetangga saya rumputnya nggak pernah disirami. Dan saya lihat satu bak itu kering, saya mau nyirami takut dia marah karena jarang ada di situ. Dia cuma sekali-sekali, sebulan sekali ke situ. Kering tuh nggak disirami, berarti rumput tetangga saya nggak hijau, berarti salah dong pepatah itu. Saya setuju, saya nggak setuju dengan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Rumput hijau adalah rumput yang disirami. Kalau rumput dalam rumah tangga saya sirami, pasti hijau. Gak usah meleng-meleng, kalau udah menikah gak usah ngeliat-ngeliat yang lain. Waduh, seandainya sudah, jangan seandainya. Jalannya sekarang, kalau disirami akan hijau. Ya, kalau ketika bilang I love you, suami saya belajar I love you pertama karena saya juga dibesarkan dalam keluarga broken home. Waktu suami saya bilang I love you, ungkapan pertama reply saya adalah gombal. Tapi saya sadar iya ya, kami berdua kan lagi belajar. Pada waktu bertambah kan harus bertumbuh kan, stop learning, stop growing. Ya belajar lagi bilang I love you Scott. Saya jawabnya itu. Jadi jawabnya begini. Tapi lama-lama kami terbiasa. Sehingga dalam keluarga kami terbiasa, anak-anak pun tumbuh dalam kebiasaan love you son, love you mom. Itu sudah membentuk hidup kami. Mengatakan I love you. I love you itu penting. Sepertinya hanya perkataan biasa. Tetapi memupuk rasa cinta itu. Membuat tabungan cinta kita berisi. Jadi anak-anak pun jadi terbiasa dipeluk pipi kanan, pipi kiri, cium kening. Jadi anak-anak udah terbiasa. Karena kami berdua tidak dibesarkan dalam budaya seperti itu. Tapi kami ingin memenuhi anak-anak kami dengan cinta kasih. Kami ingin buat pohon keluarga di mana melakukan firman Tuhan. Pada waktu bilang I love you, ada rasa cinta di hatiku. Benar Bapak Ibu pada waktu dulu bilang I love you. Gak tahu rasanya Bu udah lupa. Puluhan tahun yang lalu, hari ini saya berdoa supaya ingat kembali. Orang yang di samping Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu itu, yang bukan orang lain loh ya, maksud saya yang suami istri. Pasanganmu itu yang kau nikahi sudah puluhan tahun. Pada waktu pertama kali kau berada di altar dan bilang I love you. I love you till death. Sampai maut memisahkan. Pada waktu aku bilang I love you, aku cemburu kalau ada orang lain dekat dengan kamu. Nggak cemburu Pak Ibu. Udah Bu, udah biasa dia, udah biarin aja. Enggak kan? Harusnya cinta itu membuat kita cemburu, tapi bukan cemburu membabi buta. Cemburu itu wajar, asal tidak berkelebihan. Bapak Ibu yang di sini sudah menikah, lebih senang suami istri di dekatnya atau lebih senang, waduh hore dia suka keluar kota ya, asik gak ada dia lagi. Saya kalau ada dia tegang atau gitu. Oh yang pukul-pukul kayaknya iya ya, saya lihat dari sini ada pada pukul-pukul. Iya itu kamu nih, itu kamu tuh. Enggak ya. Jadi harusnya kalau ada cinta, kalau jauh seperti anak saya gitu loh. Malang pun ditempuh. Dia pacaran sama orang Malang. Harus ada effort mam, harus ada effort. Harus ada pengorbanan katanya dia gitu. Waduh saya bilang boleh lah, nanti ingat ya udah menikah tetap harus lakuin itu. Gak enak, coba kalau orang-orang di sini yang pasangan-pasangan baru fall in love, jatuh cinta. Ngelihat mobilnya, atapnya aja udah senangnya luar biasa. Aku ingin bersamamu selama-lamanya, aku senang berada di dekatmu. Itu kalau bilang I love you. Bapak Ibu, kasih itu sebuah keputusan. Keputusan. Bapak Ibu tidak bergantung perasaan. Perasaan mungkin jengkel dan pasangan. Mungkin jengkel, marah. Tapi kita harus membuat decision. Aku mencintai dia. Dia satu-satunya. Dia jodohku dari Tuhan. Ada kali saya konseling. Istri ini nangis-nangis. Karena suaminya kecantol perempuan lain. Dan cilakanya laki-laki sang suami tadi bilang gini. Ya ini jodohku. Saya bilang mabuk itu. Dia merasa selingkuhannya ya itu jodohku. Dan dulu kamu nikah dengan dia bukan jodoh. Ini realita. Terjadi di mana-mana. Dan saya berharap kita semua belajar dari firman Tuhan. Supaya bertumbuh kuat rumah tangga kita. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Kasih itu keputusan. Kasih itu juga perbuatan. Kalau saya konseling pranikah. Kamu cinta dia. Jelas kali cinta. Cinta itu bukan sekedar omongan. Harus ada perbuatannya. Kalau ngomong I love you tok itu ya gampang.
I love you. Harus ada buktinya. Contoh, kan banyak kan di Instagram. Tiba-tiba tinggal lari sama pasangannya. Saya bilang gini, coba dalam sebulan ini. Perbuatan apa atau apa saja yang kamu sudah lakukan untuk menunjukkan bukti cintamu. Pengorbanan, sacrifice ya, bukan korban. Korban itu victim, dari korban perampokan. Ini sacrifice. Sacrifice apa yang sudah kamu lakukan untuk pasangan yang kamu cintai? Ya Kak Lid, saya tuh enggak senang masak. Tapi aku lihat pasanganku ini senang sekali kalau makan di rumah aku masakin. Jadi aku belajar banyak supaya bisa masak. Bagus. Dia keluar dari comfort zone. Dia nggak bisa bilang gini, ya udah kamu mau dengan aku kan, aku nggak bisa masak, nge-grab aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sekali. Tapi harus ada upaya. Kayak apa bukti kamu mencintai? Kak Lid, pasanganku tuh timur dan barat. Jemput tuh udah bosen, capek Kak Lid. Tapi aku lakuin Kak Lid, aku lakuin. Ya jangan hilang kalau kamu sudah menikah ya. Sacrifice. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu sudah menikah. Pengorbanan terakhir apa yang Bapak Ibu lakukan? Untuk pasangan yang kau cintai. Jangan-jangan cinta itu sudah mulai hambar. Saya kasih cerita. Ada seorang suami minta cerai, udah bosen sama istrinya. Minta cerai karena dia ada pilihan jatuh di hati yang lain. Dia minta cerai. Kemudian dia bilang ke istrinya, tanda tangani surat cerai. Istrinya bijak, dia bilang begini. 1 bulan akan saya tanda tangani surat cerai itu, tapi tolong permintaanku ini jangan kau tolak. Lakukan seperti yang pertama kali kamu lakukan untukku dulu. Kalau bangun tidur, diangkat dari ranjang, diangkat. Kalau suami saya nggak kuat angkat saya Bapak Ibu, suami saya kecil, kurus. Angkat dari ranjang, dibawa ke meja makan. Setiap hari. Pada waktu mereka dulunya cinta luar biasa. Dan selalu mencium. 1 bulan kamu lakukan, saya akan tanda tangan di surat cerai. Suaminya sudah ke mabuk asmara, oke, saya akan lakukan. Nanti akhir bulan kamu harus tanda tangannya. Oke, baik. Besoknya bangun pagi, dia angkat istrinya dari ranjang, ditaruh di meja makan. Awkward ya, rasanya aneh, udah gak ada cinta kan rasanya kaku. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu mulai lemes. Minggu kedua karena posisi badan saya sudah mulai melemas dan hubungan mereka sudah mulai agak tidak terlalu tegang, awkward seperti awal. Istrinya bisa mengalungkan tangannya di leher sang suami. Pada waktu diangkat tangannya ngelandot di lehernya. Minggu ketiga sudah mulai bisa menyenderkan kepala di dada sang suami pada waktu diangkat. Bisa merasakan nafasnya, bisa merasakan detak jantungnya. Minggu keempat pipi semakin dekat pada waktu diangkat karena mereka berciuman. Pada waktu sudah selesai 1 bulan, sang suami tidak jadi menceraikan. Kenapa? Cintanya kembali hidup. Mungkin kesibukan tidak membangun cinta itu membuat hambar. Mungkin juga bukan karena hal yang lain. Karena kita nggak bertekad kuat. Cinta harus dipupuk. Lakukan kembali yang dulu pertama engkau pernah lakukan. Udah jengkel saya dengan dia. Rumah tangga itu worth it untuk diperjuangkan. Perjuangkan. Saya anak dari keluarga orang yang broken home. Jadi tahu rasanya keluarga bercerai. Porak-poranda. Waktu kami bangun keluarga, banyak orang bilang bibit bobot bebet. Bibit saya jelek. Secara manusia. Biasanya orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul sekali. Betul sekali. Adik saya juga betul sekali sifatnya persis kayak ayah saya karena dia benci. Tapi saya bilang begini, tapi ketika di dalam Kristus kita menemukan anugerah, diperbaharui, kami membuat pohon keluarga baru. Jadi pohon keluarga yang kami bangun adalah pohon keluarga karena takut akan Tuhan. Supaya buah yang dihasilkan dari keluarga baru ini anak-anak memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak mempersalahkan, ya gara-gara keluargaku broken home. Ya karena orang tuaku begini. Pak, Ibu kita gak bisa pilih. Tapi kita bisa milih keputusan kita hari ini. Untuk hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Kasih itu berkorban, sacrifice. Kasih itu juga menerima. Itu sebabnya sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Jangan sembarang ambil kayak kucing dalam karung. Buka mata lebar-lebar. Pasang filter.
Jadi anak-anak kami tahu mami itu pasti nanti tanya. Dia seiman enggak? Pasti pertanyaan pertama itu. Saya bilang iyalah satu filter. Supaya gampang, mamimu udah ngonseling banyak orang. Yang seiman aja susah apalagi enggak seiman. Jadi itu make sense saya bilang gitu, seiman. Nanti pasti ditanya mana fotonya. Iya, mami pasti kepingin lihat mana fotonya. Bapak Ibu kasih itu belajar menerima. Menerima baik kekurangan dan kelebihan. K kedua. Pertama K1 tadi apa? Kasih, terima kasih. K kedua adalah komitmen. Komitmen. Bapak Ibu komitmen itu artinya itu sampai maut memisahkan. Komitmen. Karena pada waktu seseorang berada di altar. Pada waktu dia berjanji di hadapan Tuhan. Artinya dia sedang ambil komitmen. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Di sini bukan masalah sekedar meninggalkan secara fisik. Udah ya Pak, Ma, udah aku mau nikah, bye-bye. Bukan masalah itu, tetapi terpisah secara ketergantungan emosional. Orang yang menikah jangan dikit-dikit ada masalah, Pak ini Pak. Saya biasanya tidak sarankan begitu. Seseorang suami istri, laki-laki dan perempuan tidak mungkin masuk dalam proses bisa bersatu kalau proses meninggalkannya tidak terjadi. Dia harus bisa membangun satu keluarga baru, dia bersatu. Alkitab mengatakan bersatu dengan istrinya. Perhatian baik-baik. Engkau para pria dan para perempuan, istri, suami, bersatumu dengan pasanganmu. Bukan dengan orang tuamu ataupun dengan anak. Anak-anak ada extended, kepanjangan. Ini yang sering kali saya amati dan terjadi masalah. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan waktu saya pendek. Pada waktu saya konseling, suami komplain sama saya. Khalid, tolong kasih tahu istri saya. Ranjang itu Khalid, anak kami sudah gede Khalid, udah 5 tahun tetapi selalu tidur di ranjang. Bersama-sama dengan kami. Itu juga mengganggu proses 2 jadi 1. Sepertinya sayang sama anak. Tidak Bapak Ibu. Proses to become one-nya akan terganggu. Bagaimana proses itu become one? Mau komunikasi berdua ada anak segen. Mau belai-belai ada anak segen. Jadi anak selalu ada di tengah-tengah yang akhirnya pelampiasan kasihnya kepada anak. Anak-anak jangan taruh tengah. Bahkan kami dari sejak kecil kami sudah belajar untuk bayi pun kami taruh di ranjang bayi dekat kami. Tidur sebentar disusuin habis itu taruh di ranjang bayi. Supaya proses to become one itu jadi cepat. To become one. Kita jadi satu dengan pasangan kita. To become one. Makanya dosa lain dilakukan di luar tubuh. Perzinahan dilakukan dalam tubuh karena ini. To become one. Jadi satu. Di mana ada kesatuan dalam rumah tangga. Berkat Tuhan juga diperintahkan ke situ. To become one. Jadi proses meninggalkan orang tua dalam arti kebergantungan. Secara emosional. Bukan berarti pisah baik aku udah tidak lagi dengan kau. Bukan itu. Emosional. Kalau kita sudah melangkah membangun rumah tangga baru. Kita harus bisa berproses dengan pasangan kita masing-masing. Dan Alkitab mengatakan begini, karena seringkali proses to become one tidak terjadi dengan baik, akibatnya banyak orang ingin bercerai. Sekarang marah. Saya kadang-kadang nangis, satu hari saya harus nangis karena dalam waktu bersamaan, dalam seminggu saya harus mengcounseling 2 orang bercerai. Saya bercerai enggak tepuk tangan Bapak Ibu, oh Re kamu akhirnya cerai ya, enggak gitu. Yang satu baru nikah 3 minggu. Surat dukcapil baru terbit. Saya geleng-geleng, kamu dulu nikahnya kayak apa ya? Ya Khalid mumpung aku masih muda, bisa nikah lagi. Pikirannya pendek, enggak takut firman. Firman Tuhan bilang apa di Maleakhi 2:14? Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tapi bukan maksud kalau tempat ini pada saat ini ada yang bercerai. Bukan berarti Bapak Ibu saya ingin menaruhkan satu beban dalam hidup Bapak Ibu. Kita bisa datang kepada anugerah Tuhan, memohon anugerah dan kemurahannya. Dalam semua kesalahan kita bisa datang, kita bisa menemukan anugerahnya. Dan yang satunya lagi nikah 3 bulan. Satunya 3 minggu, satunya lebih panjang lagi. 2 tahun bukan 3 bulan, 2 tahun. Saya coba tanya, suamimu selingkuh? Enggak. Suamimu menampar? Enggak. Walaupun ini bukan alasan orang boleh bercerai.
No reason bercerai itu. Terus lalu kamu bercerai itu apa? Saya langsung bilang kamu pasti ada orang ketiga ini. Enggak kali, pasti ada. Karena tidak mungkin kamu akan memperjuangkan rumah tanggamu. Kok gampang sekali, ternyata betul lewat berapa saat saya sudah nampak di Instagramnya jalan dengan orang ketiga. Mari kita bangun rumah tangga kita dengan takut akan Tuhan, amin. Amin, banyak doa, banyak kita membangun kembali. Nah kalau ingin tahu suami saya ini, suami saya kecil kayak kakak adik, kemesraan jangan cepat berlalu. Coba ngomong ke pasangannya, kemesraan ini jangan cepat berlalu ya, sampai maut memisahkan. Enggak ada yang berani ngomong ke pasangannya? Coba bilang ke pasangannya, boleh kan Pak Gembala ya, di gereja ini kalau saya lihat rumah tangga saling bermesra, saling mereka jatuh cinta satu dengan yang lain, sangat indah sekali. Yang ketiga, yang kedua tadi komitmen, yang ketiga kerja sama. Tidak ada bilang gini, ini kerjanya laki, ini kerjanya perempuan, kerja sama. Besarkan anak juga kerja sama. Tidak bisa kita bilang suami bagian cari uang, istri bagian ngurus anak. Bukan Bapak Ibu, didik anak itu bareng-bareng, kerja sama. Harus bekerja sama. Bukan sama-sama kerja, tapi bekerja sama. Itu sebabnya sebelum menikah selalu saya tanya, apa visi kalian untuk pernikahan? Bisa ngelihat enggak? Terus pokoknya nantilah kalian, gelondong aja lah kalian. Enggak gitu. Apa yang kalian ingin lihat? Melalui rumah tanggamu itu apa yang kalian harapkan? Sehingga saling kerja sama. Sehingga suami tahu istriku begini kali, nanti aku akan menyiapkan persiapannya semua supaya istriku bisa menggenapi maksud rencana Tuhan. Kerja sama. Enggak saya tok yang menang atau pasangan kita saja yang menang, kerja sama. Kerja sama melibatkan dua orang yang bersama-sama. Kerja sama seperti gambar ini, dua-duanya dua orang, yang satu dansa, yang satunya sumo. Sama-sama dua, tapi yang sumo tadi adalah saling menjatuhkan. Menikah itu bukan untuk saling menjatuhkan, itu bukan rival kita. Banyak kali dalam pertengkaran kita berupaya mengeluarkan kata-kata yang paling sakit untuk menyakiti pasangan kita. Itu sumo. Tetapi kerjasama itu seperti orang nari waltz, ballroom. Yang di sini bisa nari dance, ballroom pasti tahu waktu awal-awal latihan. Kalau yang perempuan maju, lakinya kemana? Halo, ini terkesima gambar sumo atau kalau laki-lakinya maju nari dance latihannya, perempuannya kemana? Mundur. Kalau perempuannya maju, lakinya mungkin awal-awal ya keinjek-injek gitu. Aduh, kamu harusnya mundur, kenapa maju gitu ya. Sama, tapi pada waktu kerjasama itu berhasil dengan baik, tariannya bisa dinikmati orang bukan? Sama dengan rumah tangga Bapak Ibu dengan saya. Kalau kita mau kerjasama, kita sama-sama mengerjakan, nanti rumah tangga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita bisa bekerja sama. Awal-awalnya juga nginjek-nginjek, saling nginjek. Tapi pada waktu dia nari bersama-sama, akhirnya menjadi berkat. Dan berbeda untuk saling melengkapi. Saya dengan suami saya beda, langit dan bumi. Saya dilahirkan dari keluarga selordeh, broken home. Keluarga yang kamu lapar, ambil sendiri dapur. Suami saya family man. Dari keluarga orang tuanya nyiapin makanan di meja. Nanti makan di situ rame-rame, bapaknya pimpin doa. Awal-awal menikah suami saya kan bawa kan. Itu kan dalam bawah sadar kan kebawa. Waktu menikah pertama dia duduk di meja makan. Dia berharap kayak di rumahnya. Mamanya nyiapin, saya istrinya nyiapin makan di situ. Saya kan didikan Belanda, rada-rada begitu. Jadi ya udah gede kan, ambil aja sendiri di dapur. Nggak ketemu. Kalau perbedaan itu diperuncing jadi masalah. Di situ kita harus mencari titik tengahnya. Suami saya ngelihat dan saya belajar. Oh ya nggak ada salahnya juga ya. Saya melayani suami saya setiap pagi. Saya lakuin sampai hari ini anak-anak tahu setiap pagi sebelum keluar rumah pasti akan ada makanan yang masuk. Berbeda saling lengkapi. Jangan diperuncing, jangan ya saya beda. Ya betul. Kalau ditanyain kenapa kamu bercerai, tidak ada kecocokan lagi. Orang menikah itu proses mencocokkan seumur hidup. Tanya yang sudah senior-senior di sini. Bisa cocok? Enggak juga, masih ada yang, duh kamu dibilangnya orang gregetin. Nah gitu. Yang ketiga kerjasama. Yang keempat itu kerja keras. Tidak ada rumah tangga yang bagus yang bisa memberkati orang tanpa kerja keras. Duduk-duduk saja bisa berhasil. Rumah tangga itu kayak taman Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu punya taman, awal dibuat taman, aduh cantik, indah, biarin aja. Nggak usah dirawat, biarin saja, nanti akan tumbuh tanaman-tanaman liar dan banyak rumput-rumput tinggi, sama dengan rumah tangga. Jangan berpikir karena udah nikah, ya udah gini aja. Ini elemennya banyak sebenarnya. Harus ngajari sang istri bagaimana, ngajari suami bagaimana, menekan egonya. Hasilnya pasti indah kalau belajar dari manual firman Tuhan. Kita meletakkan ego di bawah firman Tuhan. Kerja keras. Kalau kita mau kerja keras, dinikmati Bapak Ibu. Saya lagi ketemu satu pasangan yang sudah bercerai diam-diam. Jadi istrinya memalsu semuanya. Karena sistem digital, suaminya barusan datang ke saya minggu lalu. Ini status saya sudah duda ini kali. Kok bisa? Ini sebenarnya proses hukumnya lanjut. Cuma intinya poinnya adalah karena sang istri merasa yang harusnya menghasilkan duit itu suami. Istri itu bagian nikmati. Saya bilang, kamu dulu nikahnya kayak apa ya? Sekarang menikah itu betul suami itu provider, menyediakan. Tapi kadangkala yang namanya berkat itu tidak mendatangi terus menerus. Kadang suami tiba-tiba di PHK, produksi keuangannya terganggu. Apakah kemudian istrinya menyalah-nyalahkan sang suami? Kalau dia sebagai helper, penolong. Dia harus berpikir, berdoa Tuhan ini gimana caranya supaya ekonomi keluarga ini bisa stabil. Kalau satu pincang jangan berarti harus diam, harus melangkah. Jadi sang istri merasa kenapa aku harus kerja keras, saya harus bayar di sekolah anak-anak. Saya jangan berpikir itu anaknya siapa sih? Kan anak berdua. Pastilah orang tua yang betul akan memberikan terbaik untuk orang tua. Either dari suami atau dari istri. Intinya adalah melihat bahwa Tuhan ini kami membangun rumah tangga yang sama. Bagaimana Tuhan berkat Tuhan turun atas kami. Supaya Bapak Ibu yang di sini yang bermasalah dengan keuangan jangan semakin berantem. Ini rahasia ya. Kalau Bapak Ibu berantem bukan tambah baik. Itu hanya egonya keluar, berkatnya tambah menjauh. Karena prinsip Mazmur 133 terjadi. Di mana ada kerukunan di situ berkat diperintahkan. Ya kan? Diperintahkan. Berarti berkat itu seperti sebuah pribadi. Kalau misalnya berkatnya mau datangi keluarga saya. Ayo Kat, berkat datangi keluarga Sujono. Suami saya itu ya. Datang, saya berantem sama pasangan. Berkat gak jadi, datang aja keluarga Pak Antoni. Kan bisa gitu kan. Di mana ada kerukunan. Dan saya akan mengakhiri semuanya. Yang pertama tadi adalah kasih, love is not enough. Kasih toh gak cukup, harus ada komitmen. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang mau menikah, komitmen. Komitmen artinya setelah aku menikah, kamu satu-satunya istriku, satu-satunya suamiku. Till death, sampai maut. Kalaupun ada masalah pergumulan dan lain sebagainya, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Yang penting ego ditaruh di bawah firman Tuhan. Yang ketiga, kerja sama. Yang keempat, kerja keras. Dan yang terakhir sudah mulai nol. Bapak Ibu, kita sudah melakukan semua. Mungkin hasilnya minim. Kita perlu karunia dari Allah. Perlu anugerah. Sering-seringlah membawa rumah tanggamu. Bawa pasanganmu. Mungkin Bapak Ibu melihat pasanganmu sepertinya bertanya firman Tuhan. Taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini suami atau ini istri yang kau berikan kepadaku. Kalau saya berdoa buat suami saya, di atas kepala suamiku ada Kristus. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Perlu kasih karunia. Dan Allah itu sebagai pusat kehidupan suami istri. Gunting sama-sama tajamnya tanpa tengah-tengah itu yang menggerakkan. Tidak mungkin. Doa kita semua, mohonkan kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau rumah tangga Bapak Ibu sedang mengalami satu masalah, bawa di kaki Tuhan. Karena pernikahan itu adalah ide Allah sendiri. Idenya Tuhan, bukan ide kita. Walaupun kita yang kepingin. Tapi kalau Bapak Ibu kembali pada kitab Kejadian, institusi pertama yang diberkati adalah pernikahan. Lalu Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Setiap kali saya mengkonseling pranikah, kalian sedang melakukan kehendak Tuhan. Karena pernikahan adalah ide Allah sendiri. Kalau melakukan kehendak Tuhan berarti di backup oleh Tuhan. Minta mujizat, minta karunia, minta anugerah. Bapak Ibu yang punya anak-anak kok kesulitan dalam membesarkan biayanya, datang sama Tuhan. Saya suka berdoa begini. Bukan saya malas kerja, saya orang yang tangannya gak bisa diem. Saya bilang Tuhan, ini anak-anak yang kau percayakan dalam keluarga kami. Ini punyamu, engkau mengizinkan ada dalam keluarga kami untuk dibesarkan. Dan kami perlu dana untuk menyekolahkan anak-anak. Turunkanlah berkat-Mu dalam keluarga ini, supaya bisa menyekolahkan, membiayai anak-anak. Amin.